Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada risalah yang berjudul Menghancurkan Salib, Bukan Menghancurkan Gereja, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, dalam teologi Kristiani, salib diberi arti yang amat bagus, misalnya sebagai lambang penyerahan diri secara mutlak kepada Yesus Kristus alaihissalam, jika perlu bersedia mati. Kitab Lukas pasal 9 ayat 23, dan juga lambang keselamatan. Salib merah itu lambangnya PMI, Palang Merah Indonesia. Salib hijau itu lambangnya poliklinik atau rumah sakit. Salib hitam itu lambangnya tempat mayat atau jenazah, atau melambangkan adanya orang yang tengah meninggal dunia di tempat itu, dan juga dianggap sebagai lambang keselamatan dari dosa yang diwariskan oleh Adam. Arti yang pertama memang benar, asal sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus alaihissalam, bukan mengikuti orang yang mengaku-aku sebagai utusannya Yesus Kristus alaihissalam. Tetapi dalam arti yang kedua tidak sepenuhnya benar, terutama yang terakhir, kematian Yesus Kristus alaihissalam disalib untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ini jelas salah, tidak terbukti sama sekali. Buktinya, yang pertama, Yesus Kristus sendiri mohon agar diselamatkan dari kematian terkutuk di tiang palang salib. Kitab Matius pasal 26 ayat 39. Bukti yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Yesus Kristus alaihissalam membantah pernyataan bahwa Yesus Kristus alaihissalam mati di salib. Quran suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 157. Alasan yang ketiga, doktrin dosa waris dan penebusannya oleh Allah disebut sebagai amani, angan-angan kosong atau lamunan. Surat Al-Baqarah ayat 111. Bukti yang keempat, upah dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa tetap dirasakan oleh segenap umat manusia, termasuk umat Kristen sendiri. Misalnya wanita bersusah payah ketika mengandung dan rasa sakit tatkala melahirkan anak. Kitab Kejadian pasal 3 ayatnya 16, bahkan oleh Maryam yang mengandung lalu melahirkan Yesus Kristus alaihissalam. Surat Maryam surat 19 ayatnya 23. Dogma ini hanya dapat diterima oleh para mutaklid atau orang-orang yang taklid saja, ikut-ikutan saja. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia,
Sebagaimana dimaklumi, ledakan informasi dan komunikasi telah menjangkau segala relung kehidupan sampai kepada liku-liku kehidupan yang paling dalam, paling tersembunyi sekalipun, seperti diungkapkan oleh Alvin Toffler yang pernah berkunjung ke Indonesia, bahwa kini dunia menuntut adanya nilai dan teknologi baru, hubungan geopolitik baru, gaya hidup baru, dan berkomunikasi baru, gagasan dan analogi baru, serta konsep dan klasifikasi yang sama sekali baru. Tuntutan ini hanya terpenuhi oleh Islam yang sifatnya terbuka, fitriyah, dan naluriyah, yang sumber ajarannya Al-Quran merupakan peringatan baru. Surat Al-Baqarah surat 21, surat Al-Anbiya ayat 2. Kemudian surat 26, surat Asy-Syu'ara ayatnya 5. Dan ijtihad untuk mengantisipasi keadaan yang senantiasa berubah-ubah. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak ada dogma yang harus diterima dan misteri yang tidak boleh diungkit. Glasnost, istilah Islaminya adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Surat 2, surat Al-Baqarah ayatnya 256. Baik paksaan secara halus maupun secara kasar. Sebab faman sya'a fa yu'min wa man sya'a fa yakfur. Makna, maka barang siapa suka ia boleh beriman, dan barang siapa suka ia boleh kafir. Surat 18, surat Al-Kahfi ayatnya 29. Sejarah mencatat dan zaman menjadi saksi, maka fal ashri, perhatikanlah waktu. Ini surat 103 ayat 1. Menurut catatan sejarah dan kesaksian waktu, dengan terjadinya ledakan informasi dan komunikasi, salib yang mempunyai banyak makna yang selama 20 abad atau 2000 tahun menjadi misteri diungkapkan. Salib sebagai penghalang penalaran dan kemajuan berpikir dipatah hancurkan. Makna-makna dibalik simbol salib tidak tahan uji, baik ujian akal sehat maupun ujian zaman dan alam. Alam dan zaman memberikan kesaksian dengan jujur. Di negara-negara maju, Amerika dan Eropa, keyakinan terhadap ketuhanan Yesus Kristus alaihissalam yang mati di salib semakin menipis, sehingga gereja-gereja semakin kosong, sepi dari pengunjung. Akhirnya salib-salib benar-benar dipatah hancurkan, sebab beralih fungsi
bangunan-bangunan yang bersimbolkan salib tersebut, Pendeta Peter Wongso, Rektor Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, menceritakan bahwa tatkala ia berada di London pada tahun 1986 pernah membawa suatu laporan bahwa di seluruh Inggris terdapat 500 masjid, 70% diantaranya adalah bekas gedung gereja yang tidak terpakai. Di pusat kota London, yakni di Regent Park, telah dibangun sebuah masjid yang dapat menampung 2.800 orang dan menelan biaya 6 juta pound sterling. Tugas gereja dan Imam Masyakini, saya ulangi lagi, di dalam buku Tugas Gereja dan Misi Masyakini halaman 22. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.